Assalamualaikum warahmatollahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Channel yang akan memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network ya. Jadi di sini saya akan mengabarkan beberapa informasi terkait Pi Network ataupun khususnya yang akan saya bawakan berita ini terkait marketplace di Indonesia. Marketplace apakah itu? Tentunya ya oke, nanti kita akan lanjut ke penjelasannya ya. Namun sebelum saya melanjutkan, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasi dari setiap video-video saya ya. Dan oke, kita langsung saja menuju ke informasinya di sini tentunya. Jadi sebelumnya saya menerima sebuah tweetan di Twitter saya dari Pak Abner Tindi ya, yang mana beliau membagikan sebuah link untuk mengarah ke Play Store untuk mengunduh ataupun menginstal gitu ya aplikasi Tokopedia.it ini. Jadi udah rilis nih di Play Store ya. Mari kita cari tahu apa saja sih kegunaan dan apa makna dari proyek ataupun marketplace Tokopedia.it ini. Oke. Seperti yang kalian lihat ya, di sini sudah ada 132 ulasan dan rantingnya udah 3 gitulah ya. Dan tentang aplikasi ini. Oke, tentang aplikasi ini, setelah saya klik di sini kejelasannya ya mengenai aplikasi Tokopedia.it ini, merupakan ekosistem marketplace yang dibangun bagi anggota KPIG. Tokopedia.it merupakan ekosistem marketplace yang dibangun untuk memberikan fasilitas interaksi ekonomi bagi anggota Koperasi Pionos Indonesia Gemilang untuk dapat memberdayakan sektor UKM dan UMKM di Indonesia. Tokopedia.it hadir sebagai ekosistem marketplace yang menjadi sarana transaksi perdagangan dan jasa dalam komunitas Koperasi Pionos Indonesia Gemilang untuk dapat menghidupkan perekonomian dalam skala kecil, yaitu keluarga dan dalam komunal di seantero negeri, sehingga menghidupkan ekonomi kerakyatan yang ikut dan membangun perekonomian negeri. Apa yang baru di sini ya katanya, Tokopedia.it hadir sebagai ekosistem marketplace yang menjadi sarana transaksi perdagangan dan jasa dalam komunitas Koperasi Pionos Indonesia Gemilang KPIG untuk bisa menghidupkan perekonomian dalam skala paling kecil, yaitu keluarga dan dalam kelompok komunal di seantero negeri, sehingga menghidupkan denyut ekonomi kerakyatan yang ikut adil membangun perekonomian negeri ya. Jadi untuk keterangannya seperti itu ya. Bagi kalian yang berminat untuk mendaftar di aplikasi Tokopedia.it inilah ya, kalian bisa cek aja di kolom deskripsi. Silahkan bagi kalian yang berminat ya, saya akan sediakan linknya di kolom deskripsi saya. Di situ kalian bisa klik, maka kalian akan diarahkan ke Play Store untuk mendownload aplikasinya tentunya ya. Dan saya jelaskan lagi terkait aplikasi ataupun marketplace KPIG ini sendiri. Tentunya kalau untuk menerima pembayaran menggunakan CoinPay, saya rasa itu hanya akan terjadi di fase open mainnet ke depan gitulah ya. Karena dalam beberapa keterangan yang kita baca dari awal sampai akhir ini tadi, tentu tidak ada yang seperti memojokkan bahwa pembayaran akan menggunakan CoinPay gitu ya di cara penggunaan di aplikasi marketplace Tokopedia.it ini gitu ya. Namun nggak tahulah ke depannya, akan saya informasikan lagi mungkin kalau ada pembaharuan update terbaru terkait keterangan cara kerja KPIG, ataupun memang KPIG ini akan menerima para pionos untuk mentransfer Picoin-nya gitu ya ke marketplace ini, dan para pionos akan menerima barang dari Tokopedia.it ini ya. Itu masih dalam
Perkiraan saya aja sih, kalau pada kenyataannya apakah benar atau salah dalam apa yang saya katakan barusan, mari kita cari tahu lagi lebih dalam ke depannya tentunya. Terkait KPIG ini apakah benar untuk saat ini belum bisa menerima Paycoin sebagai pembayaran untuk barang yang tersedia di marketplace-nya, ataukah sudah. Akan kita bagikan informasinya ke depan kalau ada update terbaru mengenai itu ya. Namun secara yang lebih jelasnya sekarang belum ada terdengar keterangan bahwa saat kita mendaftar teman-teman sudah bisa melakukan barter dengan Paycoin di Tokopedia.it ini ya, belum ada, oke. Dan bersabar saja, seiring berjalannya waktu tentu sampai pada open mainnet akan banyak marketplace yang tentunya di Indonesia juga yang akan segera menerima pembayaran menggunakan CoinPay ya. Jadi bersabar saja, akan lebih baik tahan Paycoin kalian dan tunggu sampai open mainnet, karena dalam informasi yang saya dapat, open mainnet paling lambat itu di tahun 2023 dan secepatnya akan diselenggarakan sebelum akhir tahun ini ya. Itu terkonfirmasi dari informasi yang saya dapat terkait apa yang ditulis oleh Pak Dr. Nicholas Kokalis ya. Jadi harap bersabar saja para pionas untuk saat ini ya. Dan kita akan melanjutkan ke informasi lainnya. Dan sedikit tadi bercerita saya bahwa kalau kalian berminat gitu ya untuk mendaftar di aplikasi Tokopedia.it, kalian bisa cek di kolom deskripsi, oke? Agar kalian tidak bingung lagi lewat mana gitu ya untuk bisa menuju ke aplikasi ini. Dan saya sudah sediakan, daripada kalian ribet-ribet ya cari-cari di Play Store malah nanti nggak dapet gitu ya. Akan lebih baik kalian cek aja di kolom deskripsi, di situ sudah saya sediakan tentunya, oke? Dan kita akan melanjutkan ke informasi lainnya. Yang mana di sini saya mendapatkan tweetan di di Twitter saya juga, yang mana keterangannya Pi Blockchain ya, yang diposting oleh Pi Blockchain. Restoran barat dengan lingkungan yang sangat indah dari Korea saat ini mendukung pembayaran Paycoin untuk pesanan makanan di dalam toko. Jadi seiring berkembangnya Pi Network ya, banyak sekali toko-toko di luar sana yang menerima pembayaran menggunakan Paycoin tentunya. Tentu tingkat kesadaran mereka terhadap teknologi sangatlah tinggi. Beda halnya ya, seperti yang saya sering ulas dan saya katakan, Indonesia masih terlambat dalam menyambut ataupun ya menyambar sebuah informasi semacam ini ya, ataupun termotivasi untuk juga mengikutinya. Indonesia memang kebanyakan lambat gitu ya. Namun ya wajar lah ya, kita maklumin saja, 62 memang seperti itulah. Kalau belum ada bukti maka mereka tidak akan percaya. Namun yang lebih pintarnya lagi sekarang ini yang maraknya terjadi itu para pengepul ya. Mereka sangat pintar sekali memanfaatkan kesempatan di fase-fase ini untuk membodohi para pionos yang awam tentunya. Jadi mereka menawarkan suatu pulsa mungkin atau apa segala macamnya untuk bisa dibeli dengan Paycoin Anda para pionos. Namun mereka sesuka hati mereka gitu ya, menaruh barang mereka dengan harga Paycoin. Tentunya ada yang kisaran 100 Paycoin ya, ada yang bahkan sampai 1000 dan bahkan lebih ya. Itu banyak sekali marak terjadi di grup-grup seperti Facebook maupun juga di WhatsApp ya. Jadi saya ingatkan, Paycoin kalian itu sangat berharga loh. Kalau di open mainnet ke depan tentu akan sangat tinggi. Setidaknya ya oke lah, terserah kalian ya. Menurut saya kalau kalian masih bersikeras untuk menjual Paycoin kalian dengan harga murah di saat ini ya, maka penyesalanlah yang akan kalian dapat di fase open mainnet ke depan. Oke. Dan para pengepul yang sudah berhasil membeli Paycoin kalian, mereka lah yang akan berkali-kali lipat kaya tentunya di saat open mainnet, di saat mulainya open mainnet ke depan. Dan kalian yang sudah habis-habisan menjual Paycoin kalian ya
Nggak tahu lah akibatnya gimana. Apakah kalian menyesal atau biasa-biasa aja ya? Nggak tahu juga saya. Karena secara yang kita pelajari dari zamannya Bitcoin dulu ya, bahwa banyak sekali para piones yang menyesal telah mengabaikan di waktu itu Bitcoin ya. Dan pada akhirnya Bitcoin berharga tinggi, baru dia nyesel sekarang. Dan saya himbau, karena kita sudah mendapatkan pelajaran yang berharga demikian, seharusnya kita bisa lebih menghargai lagi Bitcoin kita di saat ini. Karena ini era yang lebih digital, era yang tentunya melebihi kecanggihan ketimbang dari cryptocurrency sebelumnya. Karena Bitcoin itu sangat-sangat kalau ibarat perbandingan sistem ya, itu lebih matangnya Pi Network ketimbang sistem dari Bitcoin ataupun cryptocurrency lainnya tentunya. Oleh karena itulah mengapa Bitcoin harganya tinggi ya, tentu karena perbandingan yang sangat signifikan jauh berbeda itulah yang membuat Bitcoin akan sangat bernilai tinggi ya. Jadi seharusnya Anda bukan hanya sebagai penambang, bukan hanya mining gitu ya. Saya haruskan juga setidaknya mencarilah informasi-informasi dimanapun itu. Tentunya Anda paham informasi yang misalnya hoax ataupun real, itu pasti Anda tahu ya. Saya sangat yakin pasti Anda paham dengan informasi yang real ataupun yang hoax ya. Jadi saya sarankan jangan hanya melakukan mining saja, namun carilah informasi agar Anda tidak dibodoh-bodohi sama ya kaum nyinyir ataupun juga si para pengepul koin ya. Dalam segi apa yang saya jelaskan di sini, tentunya kalau Anda cekatan dalam menyimak, tentu Anda akan paham. Yang mana saya menyebutkan pengepul koin. Mengapa dengan pengepul koin ini? Yaitu mereka membeli koin para piones. Kalau nggak ada udang di balik batu, nggak mungkin mereka mau membeli Bitcoin milik para piones. Ya, jadi Anda pahami satu hal ini. Kalau nggak ada udang di balik batu itu ajalah ya. Dan oke, kita ke informasi lainnya. Ini Pi Network ya. Dari tweet yang diposting oleh Pi Network, yang mana Fitget HVG lah ya di sini. Dia membagikan sebuah postingan seperti ini. Penemuan terbaru Korea Selatan pada minggu keempat September, koin virtual dan mata uang digital teknologi blockchain pertambangan gratis di dunia menempati peringkat pertama HeadPi ya. Jadi penambangan gratis yang ada di dunia ya, yang tentunya seperti yang kalian lihat di sini, Pi Network menempati urutan yang paling pertama ya, yang paling banyak diminati masyarakat dunia tentunya ketimbang koin-koin lainnya ya. Jadi semakin banyak orang yang tertarik untuk bergabung dengan Pi Network ini di beberapa bulan terakhir, bahkan sampai sekarang ini, oke? Jadi semangat pertahankan saja Bitcoin kalian. Tentu dari hal ini kita bisa memahami mengapa orang sangat antusias sekali untuk bergabung dengan proyek Pi Network ataupun menginstal aplikasi Pi Network untuk melakukan penambangan agar mendapatkan koin Pi Network. Tentu kalau Pi Network tidak berharga dan tidak memiliki suatu masa depan yang sangat luar biasa, nggak bakal tuh ada yang mau mendownload dan menginstalnya lah ya. Seiring berjalannya waktu, tentunya bagi Anda yang sudah mengikuti perkembangan demi perkembangan dan tiap informasi-informasi yang sudah sering saya kabarkan sebelum dan sebelumnya di video saya, pasti Anda akan paham seberapa hebatnya Pi Network ini sehingga banyak peminatnya ya. Tentu ada penjelasannya di situ semua. Di video-video saya sebelumnya banyak tuh penjelasan terkait itu dari perusahaan-perusahaan besar dunia yang tentu bersiap-siap sudah melirik Pi Network sekarang ini dan hanya menunggu Pi Network open mainnet. Maka setiap exchange di
dunia pasti akan menerima Picoin ya. Contohnya seperti Binance, yang CEO Binance sendiri berkata bahwa kalau banyak pendukungnya, banyak peminatnya, dan banyak pionersnya lah ya, dalam artian tentu nilai koin itu akan sangat berharga ataupun sangat tinggi gitulah ya. Jadi Binance gitu ya, exchange Binance juga sudah siap-siap untuk menerima Picoin untuk bisa kedepannya para pioners di situ bisa dari exchange itu bisa memfiatkan Picoinnya atau ditukar ke cryptocurrency lainnya gitulah ya, dikonversikan gitulah ya. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja terkait informasi kali ini, dan semoga bermanfaat ya. Dan mohon maaf kalau penjelasan saya banyak yang kurang memuaskan ya. Namun pada intinya di sini temanya mengenai Pi Network, yang mana Pi Network memang sangat luar biasa tentunya, yang mana tidak bisa kita ragukan lagi seiring berjalannya waktu dan hari ke hari dan bulan ke bulan ya. Pi Network semakin dipercaya oleh masyarakat dunia, dan semakin banyak masyarakat dunia seperti halnya di negara luar sana yang sudah membuka toko ataupun beberapa perusahaannya untuk menerima pembayaran menggunakan Picoin ya. Jadi sayangilah masyarakat pioner seluruh Indonesia semua Picoin Anda. Jangan sampai Anda boros dalam menggunakan Picoin Anda, ataupun Anda mau menjual Picoin Anda ke para pengepul. Itu jangan sampai. Saya sarankan tidak ada salahnya kita bersabar ya, untuk menunggu sampai open mainnya tiba tentunya ya. Jadi saya cukupkan sampai di sini saja ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Dan jangan lupa sebelum saya akhiri, jangan lupa untuk like dan subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya, agar setiap saya nanti mengupload video terbaru ke depannya seputar informasi terkait Pi Network tentunya, kalianlah yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Jangan lupa ya, selalu berlangganan di channel saya ini, oke? Dan next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.